Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eliza Kudurokim, NIM 201191008 dari Prodi Manajemen Rekayasa. Di video kali ini saya akan mereview tentang mata kuliah matkul PKN pada malam hari ini, pada tanggal 19 Januari 2021. Pada perkuliahan malam hari ini kita membahas tentang wawasan Nusantara, geostrategi, dan geopolitik. Nah, untuk wawasan geopolitik ini tergabung dalam wawasan Nusantara, yaitu mengenai cara pandang Indonesia terhadap kondisi lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun geopolitik merupakan cara pandang mengenai diri negara Indonesia yang terwujud dalam kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional. Kemudian ada geostrategi, yaitu pertimbangan geografis dalam menentukan strategi nasional dan mengimplementasinya dalam ketahanan nasional. Nah, dari tujuan dan fungsi wawasan Nusantara ini yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Nah, seiring perkembangan berbangsa dan berpolitik di Indonesia ini, tentunya terdapat segelintir kaum kapitalis dan oligarki yang mementingkan individu, yaitu memperkaya diri sendiri dengan tidak mementingkan kepentingan rakyat dan menindas para rakyat di negara kita. Tentunya kita harus sebagai bangsa masyarakat yang baik, kita harus melawan dan menyuarakan aspirasi rakyat untuk hak-hak yang belum terpenuhi di negara kita ini, Indonesia. Kemudian tujuan dari geopolitik ini merupakan penjamin kesatuan dan persatuan di dalam aspek kehidupan nasional, baik alamiah maupun sosial masyarakat. Kemudian unsur dasar ini terdapat 3 unsur, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah ini meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Kemudian isi tersebut menjadi aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat. Cita-cita dan tujuan nasional menyangkut aspirasi bangsa, persatuan, dan kesatuan. Yang terakhir adalah tata laku, yaitu hasil interaksi antar wadah dan isi yang meliputi tata laku batiniah dan lahiriah. Dari aspek geopolitik ini mempunyai manfaat diterimanya dan diakui konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, memiliki wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh Indonesia. Pertumbuhan luas. Yang terakhir, pertumbuhan luas meliputi wilayah sebagai ruang lingkup dan pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Adapun tantangan pada geopolitik ini adalah memperdayakan masyarakat
memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi rakyat untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Kemudian di era dunia tanpa batas, adanya pengembangan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat global. Kemudian ada era kapitalisme. Negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi menekan negara berkembang. Salah satunya negara kita yang lagi berkembang. Dan terakhir, kesadaran warga negara. Kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan perjuangan fisik. Nah, dari pengertian geostrategi bangsa Indonesia ini, yaitu ketahanan nasional yang merupakan landasan nasional untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdimensi astagrata, yaitu segenap kehidupan nasional yang meliputi aspek trigatra, kehidupan dan kondisi posisi geografi sebagai sumber kekayaan alam dan kependudukan. Nah, untuk demografi di Indonesia tersendiri mempunyai kelebihan dan keunggulan. Salah satunya adalah potensi berkembangnya penduduk di Indonesia ini dari tahun ke tahun sangatlah melimpah, sangat banyak. Tentunya ini jika dimanfaatkan oleh pemerintah dalam sistem yang baik, pengolahan yang baik, tentunya akan menjadi suatu kekuatan di mana Indonesia ini menjadi negara maju dan mempunyai nilai lebih di mata negara lain. Kemudian dari sistem yang perlu diperbaiki adalah dari pengolahan sumber daya alam. Di Indonesia ini sangat melimpah. Dengan didorong teknologi yang canggih, Indonesia akan memanfaatkan potensi alam yang sangat melimpah ini menjadi sumber daya yang sangat baik yang dibutuhkan oleh negara lain, sehingga negara Indonesia ini mempunyai adidaya sebagai negara pengolahan atau memiliki sumber cadangan yang melimpah dan dikelola dengan baik. Nah, di era pandemi ini, kondisi geopolitik global ini sangat memanas di antara perdebatan antara Cina dan Amerika. Nah, dari asumsi saya, Indonesia memiliki kerjasama yang sangat baik di antara Cina dan Amerika. Itu terjaga dengan baik. Harusnya Indonesia saat ini memiliki fokus untuk menangani kondisi di negara sendiri, untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menjadi negara yang tumbuh perekonomian dengan baik dan menjadi negara yang mandiri tanpa bergantung pada negara lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan di materi perkuliahan Wawasan Nusantara, Geopolitik, dan Geostrategi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.